Festival Aksara Lontara ke-6 resmi digelar di Baru. HUT ke-8, Yapai bawa semangat Ouroboros lewat Yapai Juara 2025. Pengaspalan dinilai keliru, Hamzah Hamid kecewa jalan mendesak tidak diprioritaskan. Pertemuan Kamtibmas, pemerintah hingga aparat cari solusi konflik Talo. Festival Aksara Lontarak, FALA, ke-6 dan Festival Kebudayaan Tuberu resmi dibuka Bupati Baru Andi Ina Kartikasari di Alun-Alun Colik Pujie, Kabupaten Baru, Minggu 23 November. Di mana FALA digelar oleh Yayasan Aksara Lontarak Pemda Kabupaten Baru dan dukungan Kementerian Kebudayaan RI. Festival Aksara Lontarak melibatkan berbagai kegiatan budaya, seperti lomba, seminar, pameran, dan pertunjukan seni, yang bertujuan untuk mempopulerkan dan menanamkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap aksara Lontarak. Bupati Baru Andi Ina Kartikasari menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan festival yang dinilai semakin berkembang dan mendapat dukungan luas berbagai pihak. Kita bisa melihat kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik. Alhamdulillah, saya nyatakan bahwa acara ini luar biasa, ujarnya. Andi Ina menyoroti peran budaya sebagai identitas penting masyarakat di tengah derasnya perubahan dunia. Persoalan multidimensi saat ini tidak cukup kita hadapi dengan modernitas saja. Kita butuh karakter kuat yang terkandung dalam budaya dan kearifan lokal, tegasnya. Ia menilai festival seperti Aksara Lontarak bukan sekadar agenda seremonial, tetapi wadah untuk menjaga kesinambungan tradisi yang diwariskan leluhur. Budaya lokal harus dijadikan identitas, dipelihara, dan dibanggakan. Ini bagian dari cara kita merawat kekuatan dalam hidup bermasyarakat, katanya. Andi Ina juga mengingatkan ancaman era globalisasi yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih budaya baru yang praktis dan modern. Menurutnya, kondisi itu harus dijawab dengan strategi pelestarian yang kuat dan berkelanjutan. Bupati menilai festival ini penting untuk menghubungkan masa lalu, memperkuat masa kini, dan menginspirasi masa depan Baru sebagai daerah yang kaya potensi budaya dan wisata. Selanjutnya dari SMA Negeri 14 Goa. PT Yapai Jaya Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-8 dengan menghadirkan program pendidikan berskala besar bertajuk Yapai Juara 2025. Sebuah kompetisi kreativitas pelajar SMA SMK yang melibatkan 8 sekolah terpilih di Makassar dan Goa. Sebanyak 40 pelajar kini resmi masuk ke tahap grand final yang akan digelar pada 30 November 2025 mendatang. Direktur Yapai, Andi Febian Jaya, dalam kegiatan technical meeting bersama para finalis, mengatakan bahwa perjalanan menuju grand final merupakan proses panjang yang sudah berlangsung hampir 2 bulan. Kami melewati 8 sekolah, dan setiap kunjungan adalah pengalaman yang berbeda. Dari ratusan sekolah di Makassar dan Goa, 8 sekolah ini terpilih melalui proses penyaringan yang benar-benar ketat. Jadi, selamat kepada sekolah-sekolah yang berjodoh dengan Yapai tahun ini, ujarnya, dalam kegiatan teknikal Yapai Juara, Sabtu 22 November. Febian menyampaikan bahwa Yapai Juara bukan hanya selebrasi ulang tahun, tetapi sebuah platform yang ingin membawa nilai lebih bagi dunia pendidikan. Kami ini penjual roti, F&B lokal. Tapi sejak awal, kami punya konsep bahwa brand tidak boleh berhenti hanya pada produk. Kami ingin memberi value lain. Kami datang ke sekolah bukan hanya memperkenalkan roti bakar, tapi membawa pesan tentang semangat kompetisi, dorongan untuk menjadi juara, dan yang paling penting membangun kedekatan emosional antara Yapai dan para Yapai lovers, katanya. Ia menambahkan bahwa Yapai percaya pada potensi besar anak muda Sulawesi Selatan. Anak-anak yang menjadi finalis dan juara ini kami harap bisa membersamai perjalanan Yapai ke depan. Karena kami yakin, mereka punya potensi luar biasa. Ini cara kami berkontribusi, bukan hanya sebagai penjual roti, tapi sebagai bagian dari pembinaan karakter anak muda, ucapnya. Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Hamzah Hamid, menyatakan kekecewaannya terhadap proyek pengaspalan Dinas Pekerjaan Umum, PU, Kota Makassar yang dinilai tidak tepat sasaran di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala. Ia bahkan menolak rencana pengaspalan di depan rumahnya sendiri karena menilai masih ada lokasi lain yang jauh lebih membutuhkan perhatian.
Hamzah mengungkapkan bahwa Jalan Borong Raya Baru 7 RW 7 telah bertahun-tahun diusulkan untuk perbaikan jalan dan drainase, namun hingga kini belum pernah tersentuh pekerjaan. Sementara itu, justru beberapa ruas jalan yang kondisinya relatif baik malah menjadi prioritas pengerjaan pada akhir tahun ini. Ya, terima kasih sekali kepada pemerintah Kota Makassar karena ini juga menjadi perhatian, apalagi depan rumah saya. Tetapi saya berharap ada yang lebih prioritas di Bolon Raya Baru 7. Ya, karena memang warga di situ memang belum pernah tersentuh perbaikan jalan sejak terbentuk perkampungan di sana. Kalau terkait Bolon Raya Baru 1, Bolon 2, saya kira ini sudah bagus, tetapi memang perlu pemeliharaan, perlu perbaikan. Ya, jadi saya berharap apa yang menjadi usulan warga di sini itu menjadi perhatian. Ya, ini ada Pak RW, Pak Buhari apa semua, yang kita selalu kasih masuk surat apa semua. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena ini menjadi perhatian, tetapi saya lebih berharap Bolon Raya Baru 7. Ya. Karena itu sudah rusak parah, Pak. Dengan catatan ada jaminan 2026 bisa dikerja di 2026. Silakan lanjutkan ini karena ini juga menjadi kebutuhan. Ya, saya kira itu. Saya berharap ya dinas PU ini dalam menentukan titik-titik yang mau menjadi pekerjaan ya betul diperhatikan apakah ini memang ini layak atau tidak. Ya jangan karena ya kadang ada pendekatan apa semua akhirnya ada warga yang memang membutuhkan ya tidak tersentuh sama sekali. Kira itu dari saya, Pak. Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran TNI Polri menggelar pertemuan Kamtipmas sebagai langkah cepat menindaklanjuti rentetan bentrokan antar kelompok yang terjadi di wilayah Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, serta kawasan Borta, Kelurahan Suangga. Pertemuan ini menghadirkan seluruh unsur keamanan dan perwakilan warga dari dua kelompok yang selama beberapa pekan terakhir terlibat konflik, berlangsung di Gedung Serbaguna Aula SMK Negeri 5 Makassar, Jalan Sunu, Kamis 20 November. Pertemuan ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, Dandim 1408 Makassar Letkol Kaf Ino Dwi Setio Darmawan, serta Wakapolrestabes Makassar AKBP Andi R. Masuryono. Forum ini digelar untuk menyatukan langkah, meredam ketegangan, dan memotong lingkaran kekerasan yang kembali merebak di Talo. Wakapolrestabes Makassar, AKBP Andi R. Masuryono, menyampaikan bahwa situasi keamanan di Talo masih tergolong fluktuatif. Menurutnya, aparat kepolisian telah meningkatkan pengamanan melalui patroli jalan kaki, sambang warga, dan penempatan pos BRIMOB di titik-titik yang selama ini menjadi rawan bentrokan. Ia juga mengungkap perkembangan penyidikan insiden terakhir yang menyebabkan beberapa rumah warga terbakar. Andi Erma memastikan bahwa pelaku pembakaran telah ditangkap, meski identitas lengkapnya belum dibuka ke publik demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.